Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, jumpa kembali dalam acara Surya Podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Suluhan Rohani dan Layanan. Melaju maju umat rukun Indonesia maju. Senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu tentunya sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Ahmad Zaini SAG MAB, Kepala Seksi Diklat Teknis Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Ahmad. Selamat sore, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ini saya buka masker saja ya. Iya, silakan. Oke. Terima kasih, selamat berjumpa kembali. Ini suatu kehormatan bisa bergabung dan bersama dalam kesempatan kali ini. Ya, salam untuk semuanya. Iya, yang penting sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah sehat, setengkara semuanya sehat. Iya, Bapak pada kesempatan ini kita masuk langsung ke dalam tema ya Bapak ya, yaitu tentang peran Balai Diklat Keagamaan Denpasar dalam mewujudkan SDM yang unggul. Ya, tentunya Bapak ada di dalamnya bisa menyampaikan dan memaparkan hal ini. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Yang pertama tentu saja saya ucapkan selamat untuk semua, khususnya Pak Kepala ini yang sudah memberikan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berbagi atau mungkin ya sedikit ceritalah beberapa peran kami di Balai Diklat Agama Denpasar. Ini suatu hal yang luar biasa diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol, dan ini mudah-mudahan juga dalam kesempatan ini nanti akan membawa kemanfaatan dan juga setidaknya membuat ya kami di Balai Diklat Agama Denpasar ini makin lebih dikenal. Kalau sekilas tentang cerita bahwa Balai Diklat itu kami merupakan salah satu unit pelaksana teknis ini dengan peraturan yang terbaru, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2021 yang menjadi bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggara pelatihan di daerah. Dan kami mempunyai wilayah kerja di Provinsi Kementerian Agama, khusus Kementerian Agama di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan objek sasaran pelatihan kami ini sebenarnya bukan hanya pegawai negeri saja, tetapi bahkan masyarakat yang memang mempunyai peran andil dalam program-program Kementerian Agama itu pun berhak untuk menerima pelatihan yang kita laksanakan. Dan ini penting karena bukan hanya aparatur sipil negara yang mungkin bekerja secara langsung dengan Kementerian Agama, bahkan mungkin petugas-petugas keagamaan dari pasraman, dari pondok pesantren, atau bahkan dari sekolah-sekolah minggu yang memang melaksanakan salah satu tugas dari Kementerian Agama dalam pembinaan umat, menjaga kerukunan umat. Pada saatnya nanti berhak juga untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan. Banyak ragam pelatihan yang kita laksanakan, dari pelatihan administrasi, itu khusus untuk biasanya ini memang kebanyakan kalau pelatihan administrasi adalah teman-teman di perkantoran, aparatur sipil negara. Ada juga pelatihan terkait dengan keagamaan, itu ya inilah yang kemudian objek peserta pelatihannya bisa dari berbagai macam masyarakat, karena bagaimana pelatihan dan beberapa di antara pelatihan keagamaan itu misalkan pelatihan tentang kerukunan umat beragama, dan yang sekarang lagi tren itu ada pelatihan moderasi beragama. Ini memang juga bagaimana kita bisa menggaungkan moderasi beragama itu bisa dipahami oleh lebih banyak masyarakat, bukan hanya aparat pemerintah, tapi bagaimana masyarakat juga paham terkait dengan moderasi beragama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelatihan di bidang pendidikan. Saya kira kalau di bidang pendidikan, objek sasaran kami bukan hanya persoalan satu atau dua agama, tetapi seluruh umat agama. Jadi orang-orang teman-teman yang mungkin bekerja di bidang pendidikan, agama apapun, di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah agama ini maksudnya, itu pun menjadi objek sasaran kami dalam meningkatkan kompetensinya atau pengembangan SDM-nya, supaya ke depan bisa SDM-nya ini menjadi lebih unggul sesuai dengan standar-standar kompetensi-kompetensi jabatan yang memang dipersyaratkan. Saya kira itu diantara beberapa peran kami sekilas dalam peningkatan SDM khususnya di Kementerian Agama. Iya,
Artinya bahwa keberadaan Balai Diklat ini tidak hanya untuk ASN ya, aparatur Kementerian Agama saja, tapi juga kepada masyarakat. Ya, betul. Jadi peraturan yang terbaru itu berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2020 bahwa memang dalam pengembangan SDM itu kita juga mempunyai amanah untuk bagaimana mencerdaskan, bagaimana meningkatkan SDM masyarakat, bukan hanya aparatur sipil negara. Tapi dalam konteks masyarakat tentu saja yang mempunyai peran-peran langsung yang menjadi salah satu istilahnya yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas Kementerian Agama. Ya bukan berarti masyarakat yang kemudian tidak ada korelasi dengan Kementerian Agama, saya kira itu nanti juga tidak pas lah ya. Tapi kalau kita bicara masyarakat, apapun di tengah masyarakat itu sedikit-sedikit saya kira sangat erat lah kaitannya dengan agama. Apalagi kalau kita bicara karena agama bagian dari budaya itu juga menjadi bagian dari agama. Nah itu setiap tentu saja siapapun boleh mengikutinya. Pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan. Ya, mungkin Bapak bisa sampaikan ya untuk bisa mengikuti pelatihan itu, Pak. Kira-kira teknisnya atau prosedurnya seperti apa ketika itu di luar daripada ASN? Oke, terima kasih. Jadi memang kami setidaknya sudah beberapa di 2 tahun terakhir ini mempunyai beberapa program pelatihan yang kita tawarkan secara online, baik melalui website kami, melalui Facebook, Twitter, atau mungkin Instagram. Itu beberapa informasi kita publish. Ketika kita buka publish beberapa pelatihan yang kita tawarkan, maka siapapun yang mempunyai korelasi langsung berhak atau dapat mengikuti dan mendaftar secara langsung secara online. Tapi memang biasanya tidak setiap saat kita buka untuk saat ini. Ini kemarin di tahun ini kita buka pendaftaran dari kurun waktu di awal tahun, itu kita kira sekitar bulan sampai bulan Maret. Jadi mulai awal tahun sampai bulan Maret kita open beberapa pelatihan yang kita akan laksanakan selama 1 tahun, baik itu via online maupun via klasikal. Dan ketika ada tawaran program, maka silakan saja nanti mendaftar. Di antaranya itu salah satunya secara daftar secara langsung. Kemudian bisa juga bisa melalui perwakilan dari lembaga-lembaga atau instansinya masing-masing, misalnya melalui pasraman atau melalui pesantren atau melalui lembaga pendidikannya, madrasah atau kelompok kerja gurunya. Silakan bersurat ke kami, ajukan proposal pelatihan yang ingin diinginkan. Kemudian dengan tentu saja dilengkapi data-data calon peserta, kemudian kontak personnya, kemudian juga pelatihan apa yang diinginkan. Maka kemudian akan kita inventarisir beberapa surat proposal atau keinginan yang masuk kepada kami. Ada beberapa yang kita penuhi secara langsung. Itu jenis pelatihan yang kita laksanakan dengan istilahnya pelatihan di tempat kerja. Pelatihan di tempat kerja itu prinsipnya, jadi beberapa pelatihan itu yang pertama tadi itu kita laksanakan secara online. Jadi kalau pendaftaran itu online, kita laksanakan bisa jadi kampus. Kemudian model desain kedua melalui perwakilan lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pendidikannya, kita di kayak pasantren, pasramannya bisa mengajukan surat ke kami. Kemudian beberapa kita penuhi, kita langsung melaksanakan di sana di tempat kerja. Di beberapa pesantren kemarin sudah kita lakukan, dan mungkin nanti ke depan kita akan mungkin menyentuh di pasraman, kelompok kerja guru agama Hindu, kelompok kerja agama Kristen, Katolik, itu kita juga akan penuhi, dan kita datang langsung ke lokasi, kita laksanakan pelatihan setidaknya secara langsung selama 1 minggu biasanya. Dan ini salah satu program yang kita langsung terjun ke tempat-tempat lembaga-lembaga pendidikan secara langsung. Dan ini setelah kita evaluasi dan beberapa masukan, ternyata ini lebih efektif karena bisa menyasar secara langsung sampai unit terkecil. Ya, di lembaga-lembaga pendidikan terkecil, di di sekolah-sekolah terkecil. Nah, ini kemungkinan besar ini akan kita terus kembangkan dan terus akan kita coba laksanakan berdasarkan tentu saja mungkin beberapa usulan-usulan yang masuk. Bisa jadi usulan itu berawal dari program yang kami tawarkan, bisa juga usulan itu secara mandiri, bukan berdasarkan tawaran program yang kita ajukan. Dan itu pun tidak menutup kemungkinan bisa kita penuhi. Baik Pak, artinya bahwa dalam situasi pandemi seperti ini, artinya Balai Diklat tetap bisa melaksanakan diklat seperti itu ya. kan?
kita tetap terlaksanakan. Dengan masa pandemi ini ternyata membuat kita lebih lebih kreatif, untuk ya. lebih kreatif. Berbagai model teknis penyelenggaraan pelatihan itu kita bisa lakukan. Ada tiga model pelatihan yang kita laksanakan saat ini. Yang pertama itu pelatihan yang kita laksanakan secara online, full murni online. Jadi, dari mulai registrasi, pendaftaran itu secara online mandiri, kemudian pembelajaran melalui online. Kita kebetulan membangun sebuah sistem learning management system berbasis web, kelas maya yang memang sudah kita siapkan mulai dari registrasi, pendaftaran, proses pembelajaran sampai evaluasinya semuanya berbasis online. Bahkan nanti evaluasinya pun juga via online dan otomatis penerbitan sertifikat sampai selesai pun juga online. Full dari awal sampai akhir mulai dari jalan. Jadi pertemuannya hanya melalui dunia maya. Itu jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, masih juga kita laksanakan pelatihan dalam bentuk secara langsung klasikal. Klasikal ini, tetapi karena masa pandemi, kami mencoba sangat berhati-hati dengan membatasi jumlah peserta. Setidaknya dalam kelas peserta yang kita laksanakan, kalau dulu-dulu itu biasanya satu kelas bisa sampai 40. Tapi dengan masa pandemi ini kita laksanakan maksimal 20 orang supaya kita bisa menerapkan protokol kesehatan yang lebih proper dan kemudian pesertanya akan lebih terawasi. Itu adalah pembelajaran yang kita laksanakan secara langsung klasikal. Toh walaupun pembelajaran kita laksanakan secara klasikal, tetapi sistem di dalam prosesnya itu juga tetap memanfaatkan teknologi. Jadi transfer materi, kemudian yang dulu biasanya kan kalau bagi materi itu kan colok flash disk kan gitu, misalkan atau berbagi file gitu. Sekarang tidak, semua juga sudah kita siapkan kelas mayanya. Tetap kita siapkan, kita punya salah satu kelas maya yang kita gunakan namanya SIMADI, Sistem Manajemen Diklat. Jadi materi-materi pelatihan bisa di-download di situ, kemudian tugas bisa di-upload di situ, evaluasi pun bisa dilakukan di situ. Tetapi pembelajarannya dilaksanakan secara klasikal. Jadi prakteknya itu bertemu langsung, tetapi untuk unduh materi, upload tugas tetap memanfaatkan teknologi. Itu kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu adalah kombinasi keduanya. Yaitu ada pelatihan yang kita laksanakan secara gabungan antara online dan klasikal. Seperti halnya saat ini kita laksanakan ada namanya pelatihan dasar yang dalam waktu dekat ini sebentar akan memasuki masa klasikal. Itu pembelajaran diawali dengan secara online terlebih dahulu. Jadi proses awalnya banyak melalui Zoom, penugasan online, menggunakan learning management system kita, kemudian penugasannya online, semuanya melalui online. Kemudian nanti di akhir masa-masa pelatihan, peserta kita undang, kita hadirkan dalam kelas supaya bisa bertemu tuh antar peserta dalam satu kelas. Jadi mungkin selama ini sudah sangat kangen itu pengen berjumpa secara langsung temennya hanya lewat Zoom, lewat jarak jauh. Nah, nanti pada saatnya bertemu secara klasikal. Dan di masa klasikal itulah di situ penguatan review atas materi yang sudah diterima setelah online. Kemudian juga ada presentasi beberapa yang sudah disiapkan saat pembelajaran online, dan tentu saja nanti evaluasi ujian di akhir beberapa mungkin kita lakukan, dan kemudian nanti terakhir ditutup secara klasikal. Jadi kombinasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran klasikal, kita sebut dengan istilahnya itu blended learning. Jadi jenis pelatihan kita laksanakan pertama adalah full murni online, kemudian pembelajaran yang kedua adalah klasikal, yang ketiga adalah kombinasi antara keduanya yang kita sebut dengan istilahnya blended learning. Ada pelatihan juga yang kalau blended learning itu ada dua macam juga. Macam pertama adalah diawali online kemudian ditutup dengan klasikal. Ada juga yang diawali dengan klasikal kemudian ditutup secara online karena ada beberapa materi yang harus dituntaskan dengan cara secara mandiri dan difasilitasi dengan online. Itu beberapa jenis pelatihan kita laksanakan dalam masa pandemi ini. Jadi memang kita akhirnya menjadi kita lebih kreatif dan lebih banyak variasi jenis pelatihan supaya juga respon lah dengan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi saat ini. Saya kira demikian. Ya, baik Pak, sungguh luar biasa ya apa yang sudah Bapak sampaikan. Ya, kalau saya bisa menyimpulkan daripada pemaparan Bapak Ahmad bahwa di sini Kementerian Agama khususnya Balai Diklat Keagamaan Denpasar ya sungguh berperan aktif di dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul begitu ya. Karena dalam situasi pandemi seperti sekarang
artinya menjadi kreatif kan, Ya, betul. variasi pengajaran dan juga itu sangat menyentuh gitu ya sampai kepada masyarakat. Seperti Bapak betul. sampaikan, masyarakat di agama keagamaan dan juga sampai kepada bidang pendidikan. Betul. Dan saya kira ini hal yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat. Baik Bapak, terima kasih banyak Terima kasih atas sama-sama atas kesempatannya, undangannya dan bisa waktu. berbagi. Terima kasih. Ya mohon doanya terus kita bisa ya melakukan program-program yang lebih variatif, lebih inovatif. Ya, itu tiada lain tiada bukan mungkin jelas dukungan dari berbagai macam pihak lah. Kami ini kan hadir tidak mungkin sendiri tanpa dukungan dari Kementerian Agama Kabupaten, seperti halnya yang sekarang saya ada di Gianyar, itu kan dukungan yang luar biasa, apresiasi, respon, kemudian juga beberapa masukan itu ternyata sangat berarti bagi kami untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Jadi dukungan-dukungan itu yang selalu kami harapkan baik dari Kementerian Agama, Kabupaten, Kanwil maupun juga dari masyarakat supaya kita bisa berproses bersama. Itulah yang harapan kami ke depan. Ini lembaga ini adalah milik kita bersama. Benar sekali Pak. Jadi untuk sebuah keberhasilan kita sangat butuh untuk bekerja sama. Betul, ya. Baik Bapak, tentunya apa yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat bagi sahabat Religi. Bagaimana di mana Balai Diklat Keagamaan Denpasar itu sangat berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Sekali terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Selamat melanjutkan tugas dan pekerjaan. Salam terima kasih. keluarga. Ya, baik. Baik sahabat religi, demikianlah cakap dan bincang bersama Bapak Ahmad Zaini pada kesempatan ini. Kiranya boleh berguna bagi seluruh sahabat religi bagaimana Balai Diklat Kementerian Agama Denpasar akan semakin maju dan terus boleh mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Dan saya mohon maaf sekiranya ada tutur kata yang tidak berkenan selama acara ini. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.